Hari ini kita akan menyelami salah satu mitos terbesar dalam kencan modern, gagasan bahwa wanita hanya peduli pada pria berduit. Ini adalah keyakinan yang diulang begitu sering hingga terasa seperti fakta. Tapi inilah kebenarannya. Meskipun stabilitas finansial itu penting, itu bukanlah faktor utama yang memenangkan hati seorang wanita. Kenyataannya, wanita terprogram baik secara biologis maupun psikologis untuk tertarik pada sifat-sifat yang jauh lebih dalam daripada sekadar dolar. Sifat-sifat yang menunjukkan keamanan, kepercayaan diri, arah tujuan, dan kekuatan emosional. Dan bagian terbaiknya, sifat-sifat ini sepenuhnya berada dalam kendalimu untuk dikembangkan, tidak peduli dari mana kau memulainya. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi 6 kualitas kuat yang diam-diam lebih dihargai wanita daripada uang. Ini bukan trik atau perbaikan cepat. Ini adalah karakteristik nyata dan membumi yang menunjukkan kekuatan batin dan pertumbuhan pribadimu. Jika kau pernah bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampaknya menarik wanita luar biasa tanpa memamerkan kekayaan atau status, video ini akan memberimu jawabannya. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir karena memahami keenam sifat ini dapat mengubah caramu memandang dirimu sendiri dan cara wanita memandangmu selamanya. Mari kita mulai. 1. Kehadiran bernilai tinggi, daya tarik biologis. Ada tipe pria tertentu yang tidak perlu berbicara keras untuk diperhatikan. Dia masuk ke sebuah ruangan dan sesuatu bergeser. Bukan karena pakaian mencolok atau kata-kata keras, tetapi karena sesuatu yang lebih mendalam dan naluriah. Kehadirannya mengatakan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, dan wanita merasakannya sebelum mereka bisa menjelaskannya. Ini bukan hanya ketertarikan, ini adalah pengakuan biologis. Inti dari psikologi wanita adalah dorongan yang tenang dan terprogram, mencari apa yang terasa aman, kuat, dan stabil. Evolusi telah membentuk wanita untuk mencari sifat-sifat yang menjanjikan kelangsungan hidup, keamanan, dan masa depan. Ketika seorang pria membawa dirinya dengan kekuatan yang tenang, tujuan, dan harga diri yang tidak memerlukan persetujuan, dia tidak hanya menarik. Dia magnetis secara biologis. Kepercayaan dirinya tidak memohon, ketenangannya tidak goyah, arah tujuannya tidak menunggu validasi. Kau tidak perlu menjadi pria paling keras atau paling kaya di ruangan itu untuk memiliki efek tersebut, tetapi kau perlu menuntut rasa hormat, terutama dari pria lain. Disitulah nilai dimulai. Ketika kau dilihat sebagai orang yang kompeten, dihormati, dan memiliki penguasaan diri, itu menandakan sesuatu yang primal, bahwa kau bisa memimpin, bahwa kau bisa melindungi, bahwa kau bisa tetap stabil di tengah badai. Dan itulah yang membuatnya mendekat tanpa menyadari mengapa. Dia mungkin memperhatikan posturmu terlebih dahulu, bagaimana kau bergerak tanpa terburu-buru, atau nada bicaramu yang tegas namun tenang. Dia memperhatikan bagaimana kau menangani tekanan dan mempertahankan pendirianmu ketika orang lain mencoba menggoyahkannya. Hal-hal ini berbicara lebih keras daripada pujian atau kalimat cerdas. Kehadiran bernilai tinggi tidak mengejar, ia menarik. Dan daya tarik yang diciptakannya lebih dalam dari sekadar penampilan. Itu mencapai sesuatu yang bersifat leluhur, sesuatu yang kuno di dalam dirinya. Ada alasan mengapa beberapa pria dikenang lama setelah mereka meninggalkan ruangan. Mereka tidak menuntut perhatian, mereka mendapatkannya. Bukan melalui kebisingan, tetapi melalui stabilitas. Bukan melalui pesona, tetapi melalui kehadiran. Di dunia modern di mana citra seringkali lebih keras daripada kenyataan, seorang pria dengan kekuatan yang tenang itu langka. Dan apa yang langka menjadi berharga. Sebuah kebenaran sederhana tetap ada, jadilah seseorang yang bisa dia rasakan bahkan dalam keheningan. Ketika seorang pria mewujudkan ketenangan, arah tujuan, dan rasa hormat yang diperoleh, dia tidak lagi perlu membuat terkesan. Dia hanya menjadi. Dan itulah jenis kehadiran yang tidak mudah dilupakan oleh wanita manapun. 2. Sosialitas, bukti sosial dan pengaruh. Ada sesuatu yang secara diam-diam magnetis tentang seorang pria yang bergerak dengan nyaman di sebuah ruangan. Dia tidak perlu mendominasi percakapan atau pamer. Kehadirannya saja sudah menarik orang lain. Orang-orang tertawa di sekitarnya, bukan karena dia berusaha terlalu keras, tetapi karena dia tahu cara membaca momen. Dia pendengar yang baik, berbicara dengan mudah, dan beradaptasi dengan cepat.
Dan bahkan jika seorang wanita tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa tertarik padanya, sesuatu dalam nalurinya memberitahunya bahwa pria itu aman untuk dipercaya dan sulit untuk dilupakan. Sosialitas bukan tentang menjadi yang paling keras atau paling ekstrovert. Ini tentang menjadi tersedia secara emosional dalam lingkungan sosial. Seorang pria yang mudah terhubung dengan orang lain menunjukkan bahwa dia diterima. Dan dalam arti yang sangat primal, wanita terprogram untuk memperhatikan hal itu. Baginya, pria yang diterima oleh kelompoknya lebih dari sekadar disukai, dia dapat diandalkan. Dia telah teruji secara sosial. Dia adalah seseorang yang diikuti, ditertawakan, dan diandalkan oleh orang-orang. Itu jauh lebih penting daripada wajah yang sempurna atau kalimat yang telah dilatih dengan baik. Ketika seorang wanita melihat kau dihormati dan disambut oleh orang lain, itu menandakan lebih dari sekadar popularitas. Itu memberitahunya bahwa kau tahu cara menavigasi kehidupan. Itu menunjukkan kau memiliki pengaruh, bahwa kau tidak terisolasi, bahwa orang lain menikmati kebersamaan denganmu karena suatu alasan. Itulah bukti sosial yang kuat. Itu menjawab salah satu pertanyaan tak terucapnya yang paling mendalam, jika aku mempercayainya, akankah aku aman, dipahami, dan dihargai? Seorang pria dengan ikatan sosial yang kuat menjawab itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Membangun kehadiran semacam ini membutuhkan lebih dari sekadar pesona. Itu dimulai dengan komunikasi yang nyata, bukan yang bersifat pertunjukan. Ini tentang bagaimana kau mengajukan pertanyaan yang penting, mengingat nama, dan membuat orang lain merasa dilihat. Ini adalah kepercayaan diri untuk memimpin tanpa perlu pengakuan dan kerendahan hati untuk mengikuti ketika orang lain bersinar. Humor juga memainkan peran. Bukan lelucon yang dihafal, tetapi kecerdasan cepat yang menunjukkan kau hadir, waspada, dan hidup terhadap energi ruangan. Kau tidak perlu menjadi pusat perhatian di setiap pesta. Tetapi jika kau bisa membangun persahabatan, memelihara lingkaran pertemananmu, dan hadir secara konsisten, kau akan menjadi seseorang yang secara alami dipercaya oleh orang lain. Dan ketika seorang wanita melihat itu, dia tidak hanya memperhatikanmu, dia percaya padamu. Karena pria yang dipercaya orang lain menjadi pria yang membuatnya penasaran untuk tahu lebih banyak. Rasa penasaran seringkali merupakan langkah pertama menuju sesuatu yang lebih mendalam. 3. Kepercayaan diri, kekuatan batin dan kepercayaan. Sebelum seorang pria mengucapkan sepatah kata pun, seorang wanita seringkali merasakan sesuatu. Itu ada dalam cara dia memasuki sebuah ruangan, membawa dirinya, dan matanya bertemu dengan matanya tanpa mencari persetujuan. Kehadiran tak terucap ini bukanlah kesombongan. Ini adalah keselarasan batin. Dan tidak ada yang lebih menarik seorang wanita daripada seorang pria yang mempercayai dirinya sendiri sebelum mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Kepercayaan diri bukan tentang volume, bukan tentang dominasi atau perhatian. Ini adalah ketenangan di tengah badai. Kepastian yang tidak memerlukan validasi. Seorang wanita merasakannya ketika suaramu stabil, pilihanmu jelas, dan kau tidak perlu membuktikan siapa dirimu karena kau sudah tahu. Itu ada dalam jeda sebelum kau berbicara dan bagaimana kau mendengarkan dengan sabar alih-alih tampil untuk mendapatkan perhatian. Apa yang membuat energi ini magnetis adalah ia menawarkan sesuatu yang langka, keamanan. Bukan hanya keamanan fisik, tetapi pijakan emosional. Seorang wanita rileks di hadapan pria yang tidak mudah tergoyahkan karena itu menandakan bahwa dia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Dan rasa keseimbangan itulah yang seringkali dia cari, bahkan ketika dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Untuk menjadi pria seperti itu bukan tentang berpura-pura tidak terganggu. Ini tentang membangun kepercayaan dengan dirimu sendiri. Itu dimulai secara pribadi dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil dan menepati janjimu pada diri sendiri. Itu menguat setiap kali kau memilih respons daripada reaksi. Dan itu semakin dalam ketika kau berhenti membutuhkan kebisingan untuk merasa penting dan sebaliknya belajar untuk menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri. Kemandirian emosional tidak berarti kau tidak peduli. Itu berarti kau utuh sebelum orang lain datang. Wanita tidak jatuh cinta pada kesempurnaan. Mereka jatuh cinta pada kehadiran. Seorang pria yang berjalan tanpa terburu-buru, membuat keputusan tanpa rasa takut, dan berdiri tanpa membutuhkan tepuk tangan menjadi tak terlupakan karena di dunia yang penuh gangguan, dia menjadi tempat ketenangan. Dan ketenangan adalah tempat lahirnya kepercayaan.
Ada sebuah kebenaran sederhana, ketika kau percaya pada dirimu sendiri, dia tidak perlu mempertanyakanmu. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang kau tampilkan. Itu adalah sesuatu yang kau jalani. Dan ketika itu nyata, dia merasakannya sebelum kau harus membuktikannya. 4. Kepemimpinan, penemuan besar, arahan, dan kemampuan mengambil keputusan. Dalam setiap hubungan, ada sebuah ritme tak terucap. Ketika seorang pria tahu cara memimpin, ritme itu mengalir. Ketika dia ragu, ritme itu goyah. Kepemimpinan dalam cinta bukan tentang dominasi atau kontrol. Ini tentang arahan. Ini tentang kemampuan seorang pria untuk melangkah maju dengan tenang ketika segala sesuatu di sekitarnya terasa tidak pasti. Bagi banyak wanita, kekuatan yang tenang itu memungkinkan mereka untuk rileks sepenuhnya ke dalam feminitas mereka. Seorang wanita tidak ingin menanggung segalanya. Dia mungkin mandiri, mampu, dan sukses dengan sendirinya, tetapi di saat-saat paling mendalamnya, dia merindukan seseorang yang bisa berbagi beban, membuat keputusan dengan niat, dan bergerak dengan kepastian. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengambil alih hidupnya. Dia membutuhkan seseorang yang tahu kemana dia pergi dan tidak takut untuk membawanya serta. Kau bisa melihat ini dalam hal-hal kecil. Ketika dia memilih restoran tanpa berkata, "Aku tidak tahu kau mau apa." Ketika dia merencanakan hari tanpa menunggu dia memutuskan segalanya. Ketika dia merasakan perubahan suasana hatinya, dia menanganinya alih-alih mengabaikannya. Ini mungkin tampak sepele, tetapi ini menunjukkan kualitas seorang pria yang lebih dalam, kemampuannya untuk menguasai momen tanpa rasa takut. Kepemimpinan dimulai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam tindakan besar, tetapi juga dalam melatih ketegasan di sudut-sudut sunyi hari itu. Mengatakan apa yang kau inginkan, menepati janjimu, memilih arah, dan menyesuaikan hanya jika diperlukan, bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk memperbaiki. Seorang wanita merasa paling nyaman ketika dia merasakan kau tidak takut untuk menanggung momen itu, terutama ketika dia lelah menanggung begitu banyak sendirian. Ada kebenaran sederhana di balik keinginannya untuk merasa dipimpin. Seorang wanita tidak bisa sepenuhnya melembut dalam ketidakpastian. Jika kau ragu, dia akan mengisi ruang itu, bukan karena dia ingin, tetapi karena dia harus. Tetapi jika kau memimpin dengan kemantapan, dia akan mendapati dirinya mendekat, bukan hanya karena kau kuat, tetapi karena kau membuatnya merasa aman. Dan keamanan tidak datang dari janji atau penjelasan. Itu datang dari tindakan, dari arahan, dari kehadiran yang tidak goyah ketika keputusan perlu dibuat atau ketika tekanan meningkat. Di ruang itu, dia tidak harus waspada. Dia tidak harus mengelola, mengoreksi, atau membimbing. Dia bisa hanya menjadi. Dan itulah yang menariknya lebih dekat setiap saat. Bukan kesempurnaan, tetapi kehadiran dengan tujuan. 5. Tujuan hidup, misi hidup dan visi jangka panjang. Sesuatu yang magnetis tentang seorang pria dengan arah tujuan yang jelas. Ini bukan tentang uang yang dia hasilkan atau wanita yang dia tarik. Ini tentang misi yang sedang dia jalani. Seorang pria dengan tujuan memiliki alasan untuk bangun setiap hari yang melampaui pengejaran kesenangan sesaat. Wanita tertarik pada ini, seringkali tanpa menyadari mengapa. Ini adalah kedalaman, dorongan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa hidup dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menghabiskan waktu. Ketika seorang pria memiliki alasan yang kuat untuk keberadaannya, sebuah misi hidup yang melampaui hal-hal biasa, dia menjadi seseorang yang menonjol. Dia tidak hanya mengisi ruang di dunia, dia mengukir tempatnya di dalamnya. Tujuan ini memberinya arah dan membuat setiap tindakan terasa disengaja. Itu ada dalam cara dia berbicara tentang mimpinya, menangani rintangan, dan membawa dirinya setiap hari. Ambisi dan dorongan yang datang dengan memiliki visi yang jelas menciptakan energi yang tak dapat disangkal menarik. Tapi tidak cukup hanya menginginkan sesuatu. Tujuan sejati membutuhkan kejelasan. Ini tentang mengetahui apa yang kau inginkan dalam jangka panjang dan mengejarnya bahkan ketika jalannya tidak mudah. Tanpa visi ini, pria seringkali terombang-ambing tanpa tujuan dari satu gangguan ke gangguan lainnya. Tetapi ketika seorang pria menetapkan tujuan yang ambisius namun bermakna, hidupnya memiliki kekuatan yang menarik orang lain. Wanita ingin berada di sekitar pria yang tidak hanya bertahan hidup tetapi juga berkembang, pria yang mengejar sesuatu yang terasa lebih besar dari kesuksesan pribadi.
Membangun tujuan ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa warisan yang ingin kau tinggalkan? Apa hal-hal yang paling penting bagimu? Ini adalah fondasi di mana kau dapat menetapkan tujuan jangka panjang. Baik itu membangun bisnis, memberi dampak pada komunitasmu, atau memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ini tentang membuat hidupmu bermakna di luar kenyamanan. Kenyamanan tidak mengubah dunia. Tujuanlah yang melakukannya. Kehidupan yang didorong oleh tujuan adalah kehidupan yang menginspirasi. Ketika kau hidup dengan niat, kau secara alami menjadi pria yang ingin diikuti orang lain dan pria yang membuat wanita tertarik. Tujuan bukan hanya serangkaian target. Itu adalah jiwa seorang pria yang rela berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan itulah jenis pria yang meninggalkan kesan abadi. 6. Stabilitas emosional, ketenangan dan pengendalian diri. Di dunia yang kacau, tetap tenang adalah salah satu kualitas paling menarik dari seorang pria. Ini bukan hanya tentang menjaga kepala dingin di saat-saat tegang. Ini tentang kedewasaan emosional, kemampuan untuk mengatur reaksimu dan tetap tenang ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Bagi wanita, rasa stabilitas emosional ini tidak hanya menenangkan, itu esensial. Mereka merasa aman dengan pria yang membumi yang tidak membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka atau mendikte jalannya percakapan. Pengaturan emosi bukan hanya tentang menghindari ledakan amarah atau tetap diam selama argumen. Ini tentang menciptakan ruang di mana orang merasa didengar dan dipahami bahkan di tengah konflik. Ketika seorang pria dapat menahan emosinya dan merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif, itu membangun rasa keamanan psikologis. Wanita ingin tahu bahwa pasangan mereka akan tetap stabil ketika hidup menjadi sulit, kesalahpahaman muncul, atau amarah memuncak. Dalam kemantapan inilah hubungan yang tulus ditempa. Membangun stabilitas emosional membutuhkan latihan. Ini tentang mengembangkan rasa diri yang kuat melalui kesadaran penuh dan refleksi diri. Semakin kau memahami dirimu sendiri, semakin baik kau dapat memahami cara mengelola emosimu. Stoikisme, praktik menerima apa yang tidak bisa kau ubah dan merespons dengan kejelasan daripada emosi, bisa menjadi alat yang ampuh saat dihadapkan pada penolakan atau argumen panas. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan memilih respons yang tenang daripada reaktivitas langsung sangatlah berharga. Konsistensi juga merupakan kunci. Stabilitas emosional bukanlah pencapaian satu kali. Itu adalah kebiasaan. Ini tentang tampil dengan cara yang sama setiap hari, merespons tantangan hidup dengan pendekatan berkepala dingin yang sama. Seiring waktu, reaksimu akan menjadi lebih terukur dan bijaksana. Dan konsistensi ini akan membangun kepercayaan. Ini bukan hanya tentang momen-momen besar. Keputusan-keputusan kecil sehari-hari menunjukkan kemampuanmu untuk tetap membumi. Sebanyak wanita mendambakan koneksi emosional, mereka juga mendambakan stabilitas. Mereka perlu tahu bahwa mereka bisa mengandalkanmu dengan cara yang sama seperti mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika seorang pria stabil secara emosional, itu menciptakan fondasi yang aman bagi kedua pasangan untuk tumbuh, percaya, dan berkembang bersama. Kehadiran yang tenang di dunia yang terus berubah dapat menambatkan segalanya di tempatnya. Strategi perbaikan diri. Dalam hal menarik wanita yang tepat dan membangun hubungan yang langgeng, perbaikan diri bukan hanya sebuah pilihan, itu adalah keharusan. Mudah untuk berpikir bahwa penampilan, pakaian, atau gaya hidup yang mencolok akan membuatmu berbeda. Tapi itu hanyalah sifat-sifat permukaan. Daya tarik sejati datang dari apa yang telah kau bangun di dalam dirimu. Fondasi untuk menjadi pria bernilai tinggi bukanlah tentang mencari kesempurnaan. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu dimulai dengan mengembangkan kualitas yang menunjukkan kemandirian, disiplin, dan kepercayaan dirimu. Memperbaiki keuanganmu bukan tentang mengumpulkan kekayaan untuk dipamerkan. Ini tentang mencapai kemandirian dan kemampuan. Ini adalah kemampuan untuk menangani tantangan dan menciptakan stabilitas dalam kehidupan indahmu. Keamanan finansial menandakan bahwa kau bertanggung jawab dan memiliki kendali atas duniamu. Wanita tertarik pada pria yang mampu berdiri mandiri dan menavigasi rintangan hidup dengan percaya diri dan praktis. Kebugaran fisik adalah area lain yang berbicara banyak tentang siapa dirimu. Ini bukan hanya tentang terlihat bagus. Ini tentang menunjukkan bahwa kau disiplin, sehat, dan berdedikasi.
Rutinitas kebugaran teratur menunjukkan bahwa kau peduli pada tubuhmu dan memahami pentingnya menjaga kesehatanmu. Kepercayaan diri yang datang dengan merasa kuat dan mampu itu magnetis. Itu menandakan bahwa kau menghargai dirimu dan kesejahteraanmu, membuat orang lain menghargaimu. Meningkatkan gaya dan penampilanmu tidak berarti kau harus menjadi ahli mode, tetapi itu menunjukkan bahwa kau menghormati dirimu sendiri. Ini tentang menampilkan dirimu dengan cara yang mencerminkan siapa dirimu dan kemana tujuanmu. Penampilan yang baik adalah tanda kesadaran diri dan disiplin. Itu menunjukkan bahwa kau bangga dengan penampilanmu dan peduli untuk membuat kesan yang baik, yang tentunya diperhatikan dan dihargai oleh wanita. Tetapi semua ini tidak ada artinya jika kau tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif. Keterampilan komunikasi adalah salah satu alat paling kuat untuk membangun hubungan yang bermakna. Seorang pria yang dapat mengekspresikan dirinya dengan jelas, mendengarkan dengan saksama, dan terlibat dalam percakapan yang bermakna jauh lebih menarik daripada seseorang yang tidak memiliki kemampuan ini. Komunikasi yang baik meningkatkan sosialitas, menciptakan rasa koneksi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ini adalah kemampuan untuk membuat seorang wanita merasa didengar dan dipahami. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh sejumlah uang atau penampilan. Belajar memimpin, tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam percakapan, hubungan, dan kehidupan adalah komponen kunci lain dari nilai tinggi. Wanita tertarik pada pria yang mengambil inisiatif dan memiliki arah tujuan. Memimpin dengan integritas, kebaikan, dan kecerdasan menunjukkan kau mampu, dapat dipercaya, dan menginspirasi. Itu menciptakan lingkungan di mana orang lain, terutama wanita, dapat merasa aman, didukung, dan terinspirasi untuk mengikuti arahanmu. Pada akhirnya, kau tidak memerlukan wajah yang sempurna atau gaya hidup mewah. Yang kau butuhkan adalah kepercayaan diri, sosialitas, dan perilaku bernilai tinggi. Inilah sifat-sifat yang mengaktifkan daya tarik biologis sejati pada wanita. Wanita tertarik pada pria yang bisa berdiri dengan percaya diri, tampil dengan tujuan, dan memiliki arah tujuan. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang pertumbuhan. Dan ketika kau fokus untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik, kau menarik jenis wanita yang tepat dan menciptakan fondasi untuk hubungan yang langgeng dan bermakna. Gagasan bahwa wanita hanya peduli pada uang tidak hanya usang, itu sangat menyesatkan. Meskipun stabilitas finansial memainkan peran, apa yang benar-benar menangkap perhatian seorang wanita dan mendapatkan rasa hormatnya adalah sifat-sifat yang berakar pada biologi, psikologi, dan kecerdasan emosional. Kepercayaan diri, kepemimpinan, pengaruh sosial, tujuan, dan stabilitas emosional. Inilah kualitas-kualitas yang beresonansi jauh lebih dalam daripada jumlah dolar manapun. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang mewujudkan kekuatan tanpa agresi, arah tujuan tanpa kesombongan, dan kehadiran tanpa keputusasaan. Ini bukan sifat yang kau bawa sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang bisa kau kembangkan melalui kerja diri yang konsisten dan kehidupan yang disengaja. Seiring kau membangun kualitas-kualitas ini, kau menjadi lebih dari sekadar menarik. Kau menjadi magnetis. Jadi ingat, kau tidak memerlukan wajah yang sempurna atau gaya hidup mewah. Kau membutuhkan kehadiran. Kau membutuhkan tujuan. Kau perlu tumbuh menjadi jenis pria yang menuntut rasa hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perbaikan membutuhkan waktu, tetapi setiap langkah membuatmu lebih membumi, dihormati, dan sangat diinginkan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Sifat apa yang sedang Anda kembangkan saat ini dan bagaimana dampaknya pada hubungan Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika video ini memberi Anda perspektif baru, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan notifikasi untuk wawasan yang lebih kuat tentang daya tarik, penguasaan diri, dan menjadi pria bernilai tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya.